Shalom, perkenalkan nama saya Mernayati Tandigau dengan NIM 2202 1106 0367 kelas E Praktikum Jarkomdat. Di sini saya akan melakukan demo tugas 1. Nah, di sini kita untuk tugas satunya memiliki instruksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu setup the network topology. Untuk langkah yang pertama yaitu kita diperintahkan untuk menambahkan switch 1 kerak, kemudian switch 2, kemudian PC A dan PC B. Kemudian perintah yang kedua kita diperintahkan untuk menyalakan PC A, kemudian PC B. Kemudian yang ketiga, pada kabel breadboard ini kita diperintahkan untuk mencari copper crossover. Di sini ada copper crossover, lalu dihubungkan pada flash Ethernet 01 pada switch 1, kemudian flash Ethernet 1 pada switch 2. Sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke kabel breadboard untuk mencari copper straight through yang ini. Kemudian pada port flash Ethernet 6 pada switch 1 dihubungkan ke PCA pada flash Ethernet 0. Nah, kemudian kita kembali ke kabel breadboard, kita mencari copper straight through, kita hubungkan pada port flash Ethernet 18, kemudian kita hubungkan ke PCB di flash Ethernet 0. Kemudian kita cek kalau semuanya sudah terkonek. Di sini akan ada warna hijau. Nah, kemudian kita masuk ke part yang kedua yang configure PC host. Yang pertama kita akan konfigurasi IP address-nya. Kita ke PCA, kemudian desktop, IP configuration pada tabelnya IP PCA yaitu 192.168.168.110. Subnet mesh-nya jika sudah, close window. Kemudian kita ulangi pada PCB, desktop, IP configuration, pada PCB 192.168.111. Subnet mesh-nya juga sama, kita close window. Kemudian klik PCA, kita command prompt, kita gunakan perintah ipconfig all.
Nah, sampai selesai, kemudian kita ping untuk melakukan connectivity ke PCB dengan mengetikkan ping 192.168.111. Kita tunggu, dan sesuai dengan instruksi pada komen sudah sesuai. Lanjut, kita close window. Pada kabel breadboard, kita klik konsol, lalu kita connect ke konsol yang ada pada switch 1 di inspektor. Nah, kemudian kita hubungkan ke PCA. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita connect dari menggunakan terminal pada PC 1, terminal, kita enter. Nah, pada switch di sini, setelah kita klik enter, akan muncul switch. Untuk masuk ke rangkaian bagian C, kita diperintahkan untuk masuk ke mode privilege atau disebut mode admin. Kita ketikkan enable. Jika sudah berubah simbol ke hashtag, berarti kita sudah di mode privilege. Kemudian kita akan masuk ke mode global dengan mengetikkan config T. Nah, jika sudah, kita sudah di mode global. Selanjutnya kita akan masukkan name dengan hostname S1. Nah, kemudian kita akan menggunakan kelas sebagai password privilege-nya dengan perintah enable secret class. Enter. Nah, setelah itu kita akan menggunakan password Cisco. Nah, sebelum buat password, kita harus masuk ke konsol dengan line console. Jika sudah masuk, kita gunakan password Cisco. Nah, sudah. Setelah itu kita login. Kemudian kita pada bagian G, kita diperintahkan untuk mengkonfigurasi VLAN 1 interface dengan kita gunakan perintah interface VLAN 1. Kemudian kita akan masukkan di sini sesuai IP address-nya, IP address S1 yaitu 19.
IP address 192.168 sesuai pada tabel 192.168.1.1 dan subnet max-nya 255.255.550. Setelah itu kita shutdown. Kemudian kita exit kembali ke mode global. Nah, sampai di sini pada bagian H kita diperintahkan untuk membuat sebuah login banner dengan perintah banner motd untuk membuat the message for the day. Kemudian kita masukkan teks yang akan disampaikan sesuai kita gunakan yang di instruksi, yaitu unauthorized access will not be tolerated. Setelah itu enter, kemudian kita exit lagi. Pada bagian ini kita diperintahkan untuk menyimpan configuration ke file startup dengan perintah copy running config atau conf, kemudian startup conf. Oke, kemudian kita akan menampilkan konfigurasi saat ini dengan show configuration. Nah, kemudian kita akan menampilkan versi iOS-nya dengan show version. Nah, di sini dapat dilihat iOS versionnya yaitu 12,2. Selanjutnya kita akan menampilkan status konfigurasinya, status konfigurasi dari interface-nya dengan perintah show up interface brief. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencatat untuk kita isi pada tabel ini, yaitu Fast Ethernet 01 itu up statusnya dan protokolnya up, kemudian Fast Ethernet 06 itu up, protokol up, Fast Ethernet 18 down, kemudian protokol down, dan VLAN-nya status up dan protokol up. Selanjutnya kita close window untuk mengulang pada switch kedua, karena pada bagian ini kita disuruh untuk mengulangnya dari awal. Nah, di sini kita akan
yang klik konsol kita lakukan pada switch kedua, kita sambungkan dari switch 2 ke PCB. Setelah itu kita buka desktop pada PCB, kemudian terminal. Oke. Kemudian di sini kita enter, maka tulisan switch akan muncul. Untuk mengakses seperti tadi, enable, kita masuk ke mode privilege. Selanjutnya, setelah kita masuk ke mode privilege, kita akan memberi atau konfigurasi ke mode global dengan perintah conf d. Nah, setelah itu jika sudah berubah menjadi switch config hashtag, maka tandanya kita sudah dalam mode global. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memberikan switch name-nya dengan perintah hostname S2. Selanjutnya pada bagian F kita akan memasukkan local password-nya dengan menggunakan kelas untuk privilege-nya dengan perintah enable secret class. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke line console. Lalu kita akan menggunakan password Cisco. Reset password Cisco. Nah, setelah itu kita akan login. Setelah login, kita akan mengkonfigurasi VLAN 1 interface-nya dengan perintah interface VLAN 1. Nah, kemudian kita akan memasukkan IP address dari S2 VLAN-nya, yaitu 192.168.1.2 dengan subnet yang sama 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita akan melakukan perintah no shutdown. Selanjutnya kita exit untuk kembali ke mode global. Setelah kembali ke mode global, kita pada bagian H kita akan membuat banner lagi sama seperti di S1. Kita gunakan perintah banner MOTD. Kita gunakan sama yang tadi teksnya access will not be oh. Nah, setelah itu kita exit lagi, kemudian kita diperintahkan untuk menyimpan konfigurasi tersebut ke file startup. Seperti tadi kita gunakan perintah copy running config atau conf, kemudian startup conf.
Oke, sudah. Kemudian pada bagian C kita akan menampilkan konfigurasi saat ini dengan perintah show configuration. Kemudian kita akan menampilkan iOS versionnya dengan perintah show version. Nah, di sini ada versionnya yaitu 15,0 dan informasi-informasi lainnya. Kemudian yang terakhir kita akan menampilkan status interface-nya dengan perintah show IP interface brief. Nah, di sini ada Ethernet 01 yaitu up untuk mencatat ada status S2 yaitu up, protokol S2 up, kemudian Ethernet 6 itu down, protokol down, kemudian Fast Ethernet 18 itu up, dan protokolnya up, dan VLAN-nya itu dua-duanya up, status dan protokol. Nah, kemudian kita close window. Kita masuk ke salah satu PC, ke command prompt. Terus kita akan melakukan ping S1 dan S2 dengan mengetikkan ping sesuai dengan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Kita ping, bentar, kita tunggu beberapa detik. Nah, setelah itu kita ping S2. Ping 192.168.1.2. Kita tunggu. Nah, setelah sukses, kita ke bagian terakhir. Kita akan melakukan ping PC A dan PC B dengan mengetikkan ping IP address-nya yaitu 192.168 dan 110. Kemudian kita ping, sudah berlayar jalan. Pada PCB kita ping 92.168.1 dan 11. Semua instruksi sudah dijalankan, kita close window. Nah, pada reflection question ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, why are some fast Ethernet ports on the switch up while others are down? Menanyakan mengapa pada beberapa port fast Ethernet-nya tidak menyala atau tidak aktif. Di sini saya akan membacakan catatan saya, yaitu pada fast Ethernet 01 ini S1-nya status up, protokol up. Kemudian S2 status up dan protokol juga up. Kemudian pada fast Ethernet 6, S1-nya itu status up, protokol up, kemudian S2-nya status down, protokol down. Kemudian fast Ethernet 18 pada S1 statusnya down, protokolnya down, kemudian S2-nya up pada status, kemudian protokolnya juga up.
Kemudian yang terakhir VLAN-nya, semua baik status protokol pada S1, S2 semuanya up. Di sini ditanyakan mengapa beberapa port tidak aktif atau down. Pada S1 yang menyala atau aktif itu semuanya status protokol S1, status protokol S2 itu semuanya up karena pada kabel ini digunakan Fast Ethernet 1. Kemudian Fast Ethernet 6 itu pada S1 dua-duanya up. Kemudian S2 itu down karena pada S2 ini tidak digunakan Fast Ethernet 6. Maka hanya S1 yang menggunakan. Kemudian Fast Ethernet 18 ini S1-nya dua-dua down. Kemudian S2 status protokolnya up karena pada S2 ini menggunakan Fast Ethernet 18. Kemudian VLAN-nya semuanya up karena semua menggunakan VLAN. Jadi kesimpulannya yaitu jika pada switch-nya tidak menggunakan Fast Ethernet tersebut, maka Fast Ethernet-nya akan down atau tidak aktif. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu what could prevent a ping from being sent between the PC? Di sini menanyakan apa yang bisa mencegah pengiriman ping antara PC. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti koneksi jaringan, konfigurasi IP address-nya salah, atau konfigurasi routernya salah. Masih beberapa banyak faktor lain, tapi saya hanya menyebutkan 3. Di sini juga ada tanda komplit 100% menandakan bahwa semua instruksi sudah dijalankan. Kita coba cek result. Sini congratulations on completing this activity. Assessment and items-nya juga semuanya sudah dilakukan. Close. Baik, sekian dari presentasi atau live demo saya. Sekian dan terima kasih.